aja jangan pengen ngopi minggu yu pengen no kanggo besuno do Lumingkir bertaing tinggi Rumahaju Manono Kamu sebelah Moko sore Sudah mati. Jangan mati. Meninggal. Wafat. Mangkat. Tewas. Wahai mursyid, bagaimana ini hanya untuk menyebut kata mati saja? Larang-larang ini sudah berselisih paham. Ya, wahai mursyid, kenapa kita murid satu mursyid saja sudah begini gampang berselisih paham? Lalu bagaimana dengan para murid yang lain ya mursyid? Bagaimana pula dengan perbedaan para mursyid? Jangan biarkan kami dikacaukan oleh perbedaan ya mursyid. Padahal dimanapun kan tidak ada mursyid yang tidak mengajarkan kebenaran. Padahal kebenaran itu satu. Tapi setelah sampai di sini kok jadi bermacam-macam. Ini dia, ini kan bingung nih. Masa kebenaran saja dikorupsi? Kebenaran itu kan bukan proyek, tuh mursyid. Kami minta pencerahan ya mursyid. Tunjukkan kami sebutan yang hak. Semua sebutan adalah hak. Semua anggapan adalah benar. Semua perbedaan adalah kesamaan. Semua kesamaan adalah perbedaan, maka yang satu adalah banyak dan yang banyak adalah satu. Bingung nih. Kata-kata mursyid itu kalau tidak bingung gitu, kenapa sih? Bok sing cetak gitu loh, hulunya mursyid kan memperjelas barang luar jadi gampang. Bukan malah memperut barang luar. Wis Ben, nanti kalau giliran saya sudah jadi mursyid, saya mau balas dendam. Saudara-saudara, kebenaran itu satu. Satu tapi tidak sendiri. Sendiri tapi ramai sekali. Ramai sekali tapi sangat sepi. Jadi, yuk Ben mau sekali. Ampun ya mursyid, kami tidak sedang berburu sama, tidak sedang sujud. Kami hanya ingin mengoptimalkan logika dan terhindar dari taklid buta. Itu saja. Soalnya hidup ini cuma sekali dia, salah milih mursyid kenapa taruhannya? Makanya kami tak segan-segan untuk bertanya sepanjang kami masih dahaga. Kami juga tak segan-segan berbuat keliru sepanjang dalam rangka mampu kebenaran yang satu. Kalau mursyid bisa menguji murid, murid juga bisa menguji mursyid. Jadi biar sama-sama. Kalau salah tinggal dalam ngampura. Wahai mursyid, maafkan kenakalan para murid ini, tapi fakta ini tetap saja membingungkan kami. Kami butuh pencerahan, jiwa kami gelap gulita, iman kami naik turun di rongga goda dan coba, hanya untuk mencari istilah kata mati saja. Kayak begitu bingungnya. Mati, apapun sebutannya adalah mati apa adanya. Biarkan kematian menerangkan dirinya. Biarkan kematian mencari identitasnya sendiri. Biarkan kematian mencari kehormatannya sendiri. Agak mudeng, meskipun agak bingung. Atau pura-pura bingung saja, bingung belakangan. Gak bisa, soalnya kita harus segera menentukan sebutan kematian yang tepat untuk Bapak Alam Sembuh, biar objektif. Benar, agar kita bisa menempatkan diri. Masa 5 kepala memiliki 5 sebutan? Lalu yang mana yang harus kita pakai? Hanya mursyid yang berhak menjelaskannya. Hahaha. Kenapa pula 5 kepala harus satu suara? Kalau 5 kepala memiliki 5 mulut dan 5 pikiran. Biarkan mulut bicara menurut kehendaknya dan berpikir menurut keinginannya. Begini loh mesti gaya mursyid tweetnya puitis, tapi mbak sing tas gitu loh, jadi jelas dan terpakai yang mana. Ini jelas kayak wae bener piye, murid tinggal nurut. Kenapa harus menuntut kejelasan dari sesuatu yang kejelasannya malah ditentukan oleh ketidakjelasannya? Oh, mana toh? Mudik atau aku? Apa kalau sudah operasi mudem? Kematian bisa ditatap dari 8 mata penjuru angin. Setiap penjuru memiliki ribuan cabang titik pandang. Setiap titik pandang terdiri dari jutaan sebutan.
Jadi kenapa hanya dengan bekal 5 kepala ada manusia telah merasa cukup mewakili sebutan kematian? Waduh, pecah kepalaku. Tinggi, ini filsafat tinggi. Cuma sayang, di mana ketinggiannya saya tidak tahu. Andure wisumilir taijo royo tak sebut kemasenanya Jahangon Lenek no bimbing buri Luyuru Lenek no Tanggung Basu Dodotio Mari Bapakku, mari saya antar Bapak berangkat dengan tenang. Loh, semangat nyebutnya. Jadi tidak tewas. Itu namanya menghujat. Haram hukumnya. Ya jelas makan. Kiai itu artinya sejelek-jeleknya juga kan. Abdi punya kehormatan menghormati Riko Komandan Jiro. Tapi ya itu, kalau aku punya sendiri kan, kalau Mikul duburan, kalau Jero sejeroi, jadi mereka bisa kolusi. Kopasku harus merelakan kata kematiannya. Suka atau tidak, rela atau terpaksa, Kopasku harus menjemputnya. Maka kenapa Bapak menahan nyawa yang telah jadi bahan perundingan ini untuk tinggal lebih lama? Pakcik, Taruhan. Pasti sudah mati. Sudah jadi murid kok masih suka taruhan. Gue masih jadi murid, kalau jadi mursyid mana mungkin. Detik-detik terakhir. Jantungnya pasti telah berhenti berdetak. Pakcik, Belum mati. Ini siapa yang mas bawa orangnya atau nyawanya? Bapakku masih bisa bergerak. Kalau bapakku masih hidup, ayo hiduplah. Tapi jangan mati, hidup juga tidak. Nanti malam menjadi bocah. Atau bisa-bisa akan membuat sejarah bapakku cacat. Padahal apa susahnya hidup kalau memang masih hidup? Kalau bapakku pernah membuat keliruan, jagat masih menyediakan ampunan. Kalau Bapak pernah tersesat, alam masih menyediakan kata tobat. Iya, kalau bapak-bapak si buta masih bisa ngeplan. Yang penting ada rembuke. Apa yang aneh dari orang yang keliru? Keliru, salah, dosa, cacat, sesat, sah. Manusia dengan dosa-dosanya adalah manusia yang dengan pakaiannya. Manusia dengan keliruannya adalah manusia dengan perhiasannya. Manusia tak bergengsi, mati dengan dosa menghanyut di bumi-Nya. Karena bagaimana mungkin Gusti Allah akan membuktikan sifat Rahman dan Rahimnya. Kalau manusia yang marah Tuhan padanya tanpa tumpukan dosa, maka manusia semacam itu justru yang angkuh karena mengingkari kodratnya sebagai manusia. Kalau toh dosa Bapak sebanyak di lautan, sejauhmu akan membuktikan bahwa ampunannya jauh lebih dari lautan. Itu saja baru ampunannya, belum sejauhmu sendiri. Jadi bayangkanlah kalau sejauh merangkul Bapak ke haribannya, justru dengan perantaran dosa dan kesalahan Bapak. Tasawuf tingkat tinggi. Dari aliran mana dia? Kita cari siapa gurunya.
Ya, kita ajak debat sakti mana dengan mursid kita. Kalau sakti punya dia, kita bilang dulu. Jangan-jangan dia malah saya dinamidi. Soalnya anak yang satu ini memang nyentrik luar biasa. Seandainya saja Bapak Sepuh bisa bangun dan mendengar saya. Tapi kapan saya pernah bisa berkata-kata pada Bapak? Kita memang selalu berdekatan, tapi sesungguhnya jarak kita sangat jauh. Sementara Bapak lebih banyak dikelilingi oleh manusia-manusia yang Bapak percaya sebagai orang dekat. Sufi, pasti bujang Sufi. Sejatine urit iki koyo dene wong lelungan. Mursid memanggil kita, tapi belum tertidur. Hanya mursid saja yang bisa menyanyi sambil tertidur. Asyik, mursid kita ternyata sakti. Dan jadi pindah guru Kita harus mengurus proses kreatif mursyid hingga bisa sakti itu. Betapa aneh anggapan orang hanya karena ada orang makan ketika lapar, tidur ketika ngantuk, dan istirahat selagi lelah sudah dianggap sakti. Betapa remeh ternyata kesaktian. Soto, nyumi lagi kita. Bapak Sepuh terbangun. Bapak Sepuh masih bisa bertahan hidup. Urusan saya masih banyak bujang. Saya tidak ingin mati dengan meninggalkan banyak sisa urusan. Aku telah banyak berbuat untuk mengumpulkan bekal itu. Masa setelah bekal itu terkumpul sebanyak ini, kau malah disuruh mati? Enak teman. Yang kukumpulkan adalah bekal untuk hidup, bukan bekal untuk mati. Jadi doe akan aku buktikan kalau aku tak selemah yang mereka duga. Aku masih kuat, tak bisa jatuh. Aku tidak bisa jatuh begitu saja. Minggir bujang, aku masih kuat. Lotoh, aku masih kuat, bukan? Aku tak bisa jatuh dan dijatuhkan begitu saja, bukan? Aku ini orang kuat, sangat kuat. Mana mungkin bisa dengan tiba-tiba dibuat lemah, sangat lemah. Orang-orang itu pasti sedang dicameti halusinasi. Mereka pasti akan kecewa menjadi siapa aku sebenarnya. Saya memang ingin Bapak Sepuh bertahan hidup. Kalau memang masih buat hidup, tapi bukan jenis hidup yang mau begini. Enak saja menyuruh orang mati. Kematian itu akan hanya menarik bagi orang-orang yang siap mati. Padahal aku kan memilih siap mati, siap hidup. Dari awal aku sudah muak membayangkan mati, membayangkan kuburan yang gelap, aku dan sendiri. Wah, mengerikan. Siapapun sepanjang ia sudah mati ternyata hanya akan berhadapan dengan ketidakberdayaan. Padahal hanya orang tol saja yang tidak dibuat tak berdaya. Dan aku bukan jenis manusia seperti itu. Sejak mula telah aku dipersiapkan hidup ini untuk hidup itu sendiri. Dari orang muda yang bukan apa-apa, aku bekerja dengan kegilaan seorang jenius untuk mendapatkan sepasang sayap. Semula memang hanya sepasang, tapi lama-lama aku butuh berpasang-pasang. Lama-lama semua pasang sayap yang ada di jagat ini harus aku kenakan, karena aku harus terbang menuju ketinggian tertinggi. Aku tidak ambil resiko kalau ternyata di atas ketinggian masih ada ketinggian lagi. Akan kubuktikan kalau ketinggian itu masih menjadi milikku. Jihad. Pengajian para Inilah ketinggian tertinggi. Yang tinggi malah rendah sekali. Kita harus menanyakan fakta yang menghentakkan ini pada mursid. Mursid menghilang. Apa? Hilang? Ayo kita cari. Gimana? Belum. Sini.
Mursid. Ternyata ada yang telah terbang tinggi sekali, tapi nyatanya malah ngesut begitu rendahnya. Kenapa bingung menentukan rute terbang kalau jumlah arahannya satu adanya? Laron-laron rayap untuk bersayap, laron-laron bersayap untuk terbang. Dan tak ada penerbangan yang paling indah selain terbang menuju cahaya, karena di sanalah sayap-sayap akan rontok dan fana. Cahaya, fana. Mana puncak perjalanan? Mana puncak perjalanan ternyata ada dalam fana. Semakin lama terbang, ternyata salah jurusan. Nasib.